Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Seorang kultivator yang telah melewati alam kekuatan gaib dan mengalami pembakaran batin umumnya mampu menekan iblis hatinya. Sejak saat itu, hampir tidak ada lagi bahaya penyimpangan kultivasi. Yin melemah, yang menguat, perlahan berubah menjadi yang murni. Terlebih lagi, para raksasa kuno telah sepenuhnya menundukkan iblis hati mereka. Bahkan esensi dunia abadi dapat mereka murnikan menjadi yang murni. Kecuali terjadi perubahan besar yang mengguncang batin, iblis hati hampir tidak mungkin muncul. Namun, para raksasa alam keabadian bukanlah makhluk biasa. Tubuh mereka telah ditempa oleh energi abadi, berubah menjadi tulang yang murni, setara artefak ilahi. Iblis biasa tak mungkin menggoyahkan mereka, tetapi sekarang, Taois naga dan Taois kayu justru terjerat iblis hati. Di hadapan mereka, muncul ilusi tanpa akhir, mimpi buruk yang tak bisa dilepaskan. Kenapa? Bagaimana mungkin iblis hati kita bangkit? Bahkan ahli yang beberapa tingkat di atas kita pun tidak mampu memicu ini. Keduanya berjuang keras, mengaktifkan mana, mengeluarkan energi yang murni dari tubuh mereka. Namun, semakin ditekan, iblis hati justru semakin kuat. Api mulai menyala, api karma teratai merah, angin hitam berputar, badai naga hitam. Mereka kembali mengalami tribulasi iblis hati. Tidak baik, kita diserang oleh ahli yang sangat kuat. Taois naga meraung, ia mengeluarkan seluruh energi yang murni, membungkus tubuhnya, menekan api dan badai sedikit demi sedikit. Semakin tinggi kultivasi, semakin besar iblis hati, dan semakin dahsyat tribulasinya. Bersatu, Taois kayu berteriak, ia merobek ruang di atas kepalanya. Energi yang murni mengalir deras dari kehampaan, menekan api dan iblis hati. Taois naga pun terbantu, keduanya akhirnya berhasil menekan tribulasi. Langit kembali cerah, awan hitam menghilang, angin berhenti. Di kota, orang-orang kebingungan. Tadi mau hujan, kenapa tiba-tiba hilang? Apakah ini ulah iblis? Sementara itu, Fang Han tertegun. Sudah berakhir. Dua raksasa itu mundur. Ia menoleh ke samping. Namun, peramal tua itu telah menghilang. Hati Fang Han terguncang hebat. Bahkan dengan kekuatannya sekarang, ia tidak bisa merasakan kapan orang itu pergi. Orang ini luar biasa. Jika dia ingin membunuhku, aku bahkan tidak akan sempat bereaksi. Saat itu, Yan berseru, ada tulisan di meja. Fang Han melihat selembar kertas tertinggal. Ia membacanya, pewaris Kaisar Huang Quan, tidak buruk. Namun kau baru menguasai 5 kaisar. Kau belum memahami 99 reinkarnasi agung yang sejati. Aku datang ke dunia Xuan Huang untuk berdiskusi Dao dengan 6 pemimpin jalan iblis. Namun selain bakat alami, aku tidak melihat apa itu iblis sejati. Hari ini aku membantumu sedikit, sekalian mengusir Taois naga dan Taois kayu. Aku tidak ingin kau mati sebelum mencapai reinkarnasi agung. Anak muda, perjalananmu masih panjang. Jagalah dirimu. Di bawahnya, tertulis 4 kata, orang tua iblis hati. Fang Han terdiam. Siapa dia? Ia belum pernah mendengar nama itu. Yan berkata dengan serius, aku juga belum pernah mendengarnya. Tapi di luar dunia Xuan Huang, masih ada dunia lain, bintang tanpa batas. Tidak aneh jika kita tidak mengenalnya. Namun satu hal pasti, ia adalah tokoh besar dalam jalan iblis. Aku bahkan curiga orang yang mengajari Jiao Fei pedang iblis mungkin dia. Fang Han mengangguk pelan, mungkin benar, tapi dia tidak berniat jahat. Ia ingin melihatku mencapai 99 reinkarnasi agung. Ia menghela napas, namun teknik itu masih tersembunyi di perbendaharaan Huang Quan. Ia lalu bertanya, bagaimana perbandingan reinkarnasi agung dengan sumpah agung Linglong Xianzun? Yan menjawab dengan serius, keduanya adalah Dao tertinggi, melampaui semua kekuatan gaib biasa. Dalam dunia abadi, terdapat 3000 Dao agung. Setiap Dao adalah hukum tertinggi. Reinkarnasi agung dan sumpah agung termasuk 10 besar. Fang Han terkejut, bahkan itu hanya masuk 10 besar. Lalu, apa yang nomor 1? Yan menjawab perlahan, takdir. Dao takdir adalah yang tertinggi. Tidak ada yang benar-benar bisa menguasainya. Semua yang ada di langit dan bumi memiliki takdir masing-masing. Bahkan Kaisar Huang Quan pun mencarinya saat ingin naik ke dunia abadi. Fang Han terdiam. 3000 Dao.
Jika seseorang menguasai semuanya, akan menjadi apa dia? Yan tertawa kecil, mungkin memperoleh keabadian sejati. Hening sejenak, lalu Yan berkata, sekarang bahaya sudah berlalu, apa rencanamu selanjutnya? Fang Han tersenyum dingin. Hua Tiandu, belum bisa kubunuh sekarang. Tapi, Taois naga dan Taois kayu, baru saja terluka oleh iblis hati. Matanya bersinar tajam. Ini adalah kesempatan. Jika aku bisa membunuh salah satu dari mereka, energi mereka cukup untuk membantuku membentuk hukum langit dan bumi. Bahkan, menembus batas. Aura Fang Han melonjak. Yan tertawa keras. Bagus. Ini baru Fang Han. Fang Han mengangguk. Kesempatan yang diberikan langit tidak boleh disia-siakan. Pergi. Taois kayu bisa melacakku dengan energi kayu. Dan aku bisa melacaknya dengan teknik kaisar kayu. Wus, tubuh Fang Han melesat. Kali ini, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk memburu. Meskipun Fang Han tidak memahami mengapa orang tua iblis hati tiba-tiba membantunya, ia tahu bahwa tokoh seperti itu pasti memiliki tujuan tersembunyi. Mungkin ada sesuatu dalam dirinya yang diincar. Namun untuk saat ini, tidak ada bahaya. Kalau begitu, manfaatkan saja. Tatapan Fang Han mengeras. Sudah lama aku diburu, kini saatnya membalas. Kaisar hijau, kaisar kayu, panggil seluruh aura kayu. Sambil terbang, ia mengaktifkan tekniknya. Aura kayu dari segala penjuru dunia berkumpul. Dan seketika ia menangkap jejak kuat Taois kayu. Karena baru saja diguncang iblis hati, Taois kayu belum sempat menyembunyikan auranya. Fang Han langsung mengejar. Dengan bantuan jembatan Huang Kuan, ia melesat. 3.000 li dalam sekejap. Namun ia menghela napas. Ia belum mampu menggunakan kekuatan ruang sepenuhnya. Jika bisa, ia cukup membuka gerbang neraka abadi, gerbang Anose, dan langsung muncul di hadapan musuh, meski terpisah ratusan ribu li. Semua itu hanya bisa dilakukan setelah mencapai alam keabadian. Hari ini, jika tidak bisa membunuh kalian, aku tetap akan membuat kalian menyesal seumur hidup. Aura pembunuhan Fang Han melonjak. Semua kekuatan, artefak, dan teknik telah ia siapkan untuk satu serangan mematikan. Di antara semua, dua senjata terkuatnya adalah peta Huang Kuan, Menara 8 Sekte Buddhis. Menara itu berisi jutaan iblis, raja iblis, serta puluhan artefak kuat. Daya hancurnya bahkan melampaui peta Huang Kuan saat ini. Namun, jika Fang Han mencapai alam keabadian, peta Huang Kuan akan menjadi jauh lebih mengerikan. Dalam pikirannya, ia terus menyusun strategi, serangan tiba-tiba, tekanan inti emas, atau penindasan langsung. Tujuannya hanya satu, membunuh. Tak lama kemudian, di pegunungan luas, dua cahaya jatuh ke tanah. Itulah Taois naga dan Taois kayu. Keduanya tampak sangat lemah, aura kacau, tubuh dipenuhi keringat hitam, tak lagi terlihat seperti makhluk suci. Siapa sebenarnya yang menyerang kita tadi? Taois kayu berkata dengan wajah muram. Aku juga tidak tahu, mana ku habis 70%. Iblis hati hampir menghancurkanku. Keduanya mulai memulihkan diri, menyerap energi langit dan bumi dengan susah payah. Fang Han pasti punya pelindung. Kalau tidak, mustahil dia berani. Taois kayu menggertakkan gigi. Suatu hari, aku pasti membunuhnya. Namun, kalian mau kabur, terlalu mudah. Bom, langit terbelah. Sebuah menara raksasa turun dari langit. Menara 8 Sekte Buddhis. Cahaya matahari dan bulan muncul bersamaan. Mantra 6 suku kata bergema. Jutaan iblis dan artefak bersinar. Gunung di bawah mereka langsung hancur menjadi debu. Taois naga dan Taois kayu terkejut. Mereka langsung mengaktifkan perlindungan. Namun semuanya hancur seketika. Petir yang murni hati langit. Taois kayu mengamuk. Seluruh tubuhnya memancarkan petir. Ledakan mengguncang bumi. Hutan di sekitarnya hancur. Serangan itu berhasil menahan penindasan menara sejenak. Namun, saat ia keluar dari debu, ia melihat Fang Han. Ia hendak menyerang. Namun, seekor naga langit purba muncul di belakangnya. Dikelilingi jembatan Huang Kuan, gerbang neraka abadi terbuka. Aura kehancuran menyelimuti segalanya. Cakar naga raksasa menerkamnya. Huang Kuan, Taois kayu terkejut. Dalam kondisi normal, ia tidak akan takut. Namun sekarang, ia hanya memiliki kurang dari 30% kekuatannya. Kalau begitu, mati bersama. Ia memuntahkan darah hijau. Bom, darah itu berubah menjadi
Pohon ilahi raksasa, 100.000 cabang menjulur seperti ular. Ini adalah roh asal kayu. Di sisi lain, Taois naga juga melepaskan kekuatan penuh. Roh asalnya muncul, makhluk bersayap seperti burung purba. Aura menakutkan mengguncang langit dan bumi. Fang Han menyipitkan mata, memang pantas disebut raksasa. Namun, ia tidak mundur. Raja Suci, roda, tahan dia. Menara Buddhis kembali berputar, menekan Taois naga. Sementara itu, Fang Han sendiri menyerang Taois kayu. Bom! Ia mengaktifkan seluruh kekuatan inti emas. Tubuh setengah abadi, energi iblis purba, seolah dewa kuno turun ke dunia. Namun, Taois kayu langsung bertahan. Pohon ilahi melilit Fang Han. Meski terluka, ia tetap raksasa. Namun, di saat itu, kesempatan, Fang Han tersenyum dingin. Teknik penelan besar, tinju Fang Han menghancurkan cabang. Dan langsung, menelan energi kayu itu. Namun, Taois kayu tertawa dingin. Kau ingin menelanku? Naif. Aku akan mengendalikanmu dari dalam. Aura pikirannya meledak. Energi yang ditelan Fang Han berubah menjadi jebakan. Pertempuran kini memasuki tahap paling berbahaya. Jika Fang Han gagal, ia bukan hanya kalah. Ia akan dikuasai sepenuhnya oleh Taois kayu. Setelah energi kayu milik Taois kayu ditelan oleh Fang Han, alih-alih panik, ia justru tersenyum dingin. Heh, kau benar-benar menelannya. Energi yang masuk ke tubuh Fang Han tiba-tiba berubah menjadi benih, lalu berakar. Dalam sekejap, akar-akar liar tumbuh di dalam tubuh Fang Han, menembus meridian, daging, bahkan inti emasnya. Bom! Ki kaisar kayu milik Fang Han mulai goyah, bahkan menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Bagus, teknik kaisar kayu yang luar biasa. Taois kayu tertawa liar. Jika aku menyerap kekuatanmu, aku bisa mencapai tubuh abadi. Kau pikir dengan tingkat kultivasimu, bisa melawanku? Fang Han berada dalam bahaya besar. Namun, tatapannya tetap tenang. Pohon dunia, bangkit. Dalam sekejap, pohon dunia di dalam tubuhnya bergetar. Akar-akar ilahi menyebar, menembus seluruh tubuhnya. Saat akar itu menyentuh energi kayu milik Taois kayu. Wus! Seperti kapas menyerap air, semuanya langsung diserap. Energi liar itu, diubah menjadi energi kayu murni. Lalu, dialirkan kembali ke dalam inti emas Fang Han. Dalam sekejap, krisis berubah menjadi peluang. Energi asing di tubuhnya, bukan hanya hilang, tetapi menjadi kekuatan tambahan. Hahaha, Fang Han tertawa dingin. Aku sudah tahu, teknik kayumu akan ditekan oleh pohon dunia. Kalau begitu, aku akan menelan semuanya. Tanpa ragu, ia menyerang balik. Bom! Inti emasnya berputar. 93 kekuatan ilahi meledak. Energi kayu Taois kayu dihancurkan, ditelan, dimurnikan. Cahaya inti emas semakin terang. Di dalam cahaya itu, bayangan misterius mulai terbentuk. Seolah hukum langit dan bumi mulai lahir. Taois kayu akhirnya panik. Apa itu? Apa benda ini bisa melahap kekuatanku? Ia tak percaya. Teknik kayunya, hasil kultivasi ribuan tahun, justru dimakan begitu saja. Namun, ia sudah terluka parah. Setiap benturan membuatnya semakin lemah. Sebaliknya, Fang Han semakin kuat. Jika ini berlanjut, ia benar-benar bisa mati di sini. Taois naga mundur. Taois kayu akhirnya memilih kabur. Ia menarik semua kekuatannya, memadatkan energi, sambil terus menelan pil dan kristal untuk memulihkan diri. Di sisi lain, Taois naga masih terjebak. Ia dikepung oleh Menara 8 Sekte Buddhis, jutaan iblis, 3 roh artefak kuat, Raja Hitam dan Bayi Nebula. Ia benar-benar tidak bisa keluar. Brengsek, kalau aku punya artefak Dao tingkat menengah, aku sudah kabur. Kini, ia hanya bisa bertahan. Sementara itu, di dalam menara, Raja Hitam gemetar. Ini benar-benar akan terjadi. Fang Han ingin membunuh raksasa alam keabadian. Ia hampir tak percaya. Namun, ia juga ikut menyerang. Bayi Nebula pun mengaktifkan seluruh kekuatan artefak. Ini saatnya, jangan tahan diri. Bom! Semua pil Dewa Hitam meledak. Energi besar mengalir ke jutaan iblis. Para iblis mengamuk, tubuh mereka membesar, kekuatan melonjak. Bahkan, beberapa berubah menjadi Raja Iblis. Serangan mereka semakin ganas. Taois naga semakin tertekan. Tidak baik, tubuhnya hampir hancur. Hukum langit dan buminya mulai retak. Ia hanya bisa bertahan, sambil menyerap energi dari dunia abadi. Di sisi lain,
Taois kayu mengamuk. Fanghan. Ia berubah menjadi bola energi kayu raksasa. Seperti bulan hijau, ia ingin menerobos, menyelamatkan Taois naga, dan membalikkan keadaan. Namun, Fang Han sudah benar-benar serius. Kalau kau ingin membunuhku, aku akan membunuhmu dulu. Bom! Ia mengaktifkan semua tekniknya. Tinju Gunung Sumeru, teknik pemotongan agung, 5 kaisar, dan teknik pembantai Dewa Tusian. Pak, Fang Han menggigit lidahnya. Darah menyembur, langit berubah merah. Roh-roh iblis menangis. Bayangan jutaan iblis muncul. Ini adalah teknik terlarang. Mengorbankan umur demi kekuatan. Setiap penggunaan, menghabiskan 60 tahun usia. Namun Fang Han tidak peduli. Umurku masih ribuan tahun. Aku bisa menggunakannya ratusan kali. Mati. Bom. Tinju Fang Han menghantam, seolah menghancurkan langit. Ruang bergetar, langit runtuh. Seluruh kekuatan terkumpul dalam satu pukulan. Pertarungan ini telah mencapai titik hidup dan mati. Jika pukulan ini berhasil, seorang raksasa alam keabadian akan jatuh. Hujan darah memenuhi langit, namun bukan hitam pekat seperti milik kaisar hantu. Hujan itu berwarna emas pucat, mengandung aura naga, kilat petir, nafas suci yang agung. Semua itu adalah kekuatan dalam tubuh Fang Han. Relik petir, darah naga, esensi 7 roh kehidupan, kekuatan ilahi. Ia tidak membantai makhluk hidup tanpa alasan. Karena itu darahnya tidak keruh, melainkan suci. Dan tekniknya lebih murni, lebih kuat. Namun, setiap tetes hujan darah yang terbakar, mengorbankan 60 tahun umur. Sebuah harga yang mengerikan. Namun bagi Fang Han, yang memiliki umur ribuan tahun, ini hanyalah perjudian. Bom! Di tengah hujan darah, Fang Han menerobos maju. Satu pukulan menghancurkan pertahanan Taois kayu. Pom! Taois kayu memuntahkan darah. Namun, ia masih hidup. Jubahnya, artefak tingkat rendah, jubah Suoluo, menahan sebagian besar serangan. Meski robek, artefak itu masih menyelamatkannya. Fang Han sedikit terkejut. Pukulan barusan cukup untuk membunuh ahli tingkat tinggi. Namun, raksasa tetaplah raksasa. Fang Han, kau benar-benar menggunakan teknik kejam seperti ini. Nada Taois kayu kini mengandung ketakutan. Ya, ia takut. Ia merasakan ancaman kematian. Namun Fang Han tertawa dingin. Takut, bagus. Kalau begitu, rasakan lebih banyak lagi. Pom, 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 pom. Fang Han memuntahkan darah 5 kali berturut-turut. Setiap kali lebih kuat dari sebelumnya. Total 300 tahun umur terbakar. Kegilaan. Semua yang melihat terdiam. Bahkan Raja Hitam, Bayi Nebula, roh artefak, semua terguncang. Hanya Fang Han yang bisa melakukan ini. Dengan tubuh setengah abadi, umur lebih dari 9.000 tahun, ia mampu menahan teknik bunuh diri ini. Mati. Hujan darah kelima turun. Seluruh tubuh Taois kayu tertutup api darah. Fang Han berubah menjadi bayangan iblis. Belasan bayangan menyerang sekaligus. Kekuatan inti emas melonjak. Seluruh area dipenuhi kehancuran. Tidak, Taois kayu akhirnya sadar. Ia tidak bisa kabur. Kalau begitu, kita bertarung sampai mati. Ia tidak berani meledakkan diri. Karena itu berarti kematian total. Namun jika bertarung, masih ada secercah harapan. Bom! Pertarungan dua raksasa meledak. Gunung demi gunung dicabut dari bumi. Setiap pukulan mengandung kekuatan naga. Langit retak, bumi runtuh. Fang Han pun tidak kalah. Ia menginjak langkah Gunung Sumeru, menyerap kekuatan bintang, menarik energi dunia melalui pohon dunia, menelan semua energi musuh. Teknik penelan besar bekerja liar. Semua serangan Taois kayu ditelan. Dalam sekejap, keduanya bertukar jutaan pukulan. Bom! Gunung-gunung meledak. Debu menutupi ratusan li. Lalu, hening sekejap. Dan, bom! Tubuh Taois kayu meledak, berubah menjadi hujan darah dan daging. Namun, di tengah kehancuran, muncul sesuatu. Sebuah pohon hijau raksasa, memiliki 64 cabang. Setiap cabang adalah satu kekuatan ilahi. Ini adalah hukum langit dan bumi miliknya. Ia mencoba melarikan diri. Dengan sisa jiwanya, ia ingin mencari tubuh baru. Namun, bom, tubuh Fang Han juga meledak. Tetapi, kepalanya tetap utuh. Akar pohon dunia melindunginya, menahan serangan balasan. Jika lawannya Taois naga, ia pasti sudah mati. Namun,
Taois kayu adalah elemen kayu. Dan justru, dikendalikan oleh pohon dunia. Inilah perhitungan Fang Han sejak awal. Untuk membunuh raksasa, ia memang harus membayar harga. Namun, selama kepalanya tidak hancur, ia belum kalah. Dan sekarang, raksasa itu hampir mati. Taois kayu, kau masih ingin kabur? Suara Fang Han menggema dingin. 500 tahun umurku tidak akan terbuang sia-sia. Dengan tubuh setengah abadi, selama kepalanya tidak hancur, dalam sekejap ia memadatkan kembali tubuhnya. Aura kehidupannya kembali utuh. Bahkan, ia langsung menyerap sisa energi Taois kayu untuk memulihkan mana. Meskipun kehilangan hampir 500 tahun umur, hasil ini sangat sepadan. Ia telah melukai, bahkan menjatuhkan, seorang raksasa alam keabadian. Peta Huang Kuan. Bom. Peta Huang Kuan membesar, menutupi puluhan li. Energi iblis menyembur keluar, menyelimuti hukum langit dan bumi Taois kayu. Pohon raksasa dengan 64 cabang kekuatan ilahi langsung berubah gelap. Kesadaran Taois kayu meraung liar. Ia mencoba melawan. Pohon hukumnya membesar, berusaha kabur, namun masih ingin lari. Fang Han melangkah maju, inti emasnya keluar. Bom, menghantam langsung seluruh struktur hukum. Retak lagi, pohon itu menyusut setengah. Taois kayu putus asa. Kalau begitu, mati bersama. Ia hendak meledakkan hukum dirinya. Namun, sudah terlambat. Suara dingin bergema. Jembatan Huang Kuan muncul. Boom! Jembatan kuno itu berputar. Langsung menekan. Hukum Taois kayu. Ditarik masuk ke dalam peta Huang Kuan. Diseret, dan disegel di kedalaman. Tak akan pernah keluar lagi. Namun, peta Huang Kuan bergetar hebat. Seolah hampir tidak mampu menahan. Taois kayu, meski tersisa 30% kekuatan, masih mampu melawan dari dalam. Inilah kekuatan raksasa sejati. Fang Han menarik napas panjang. Untung, kekuatan lawan hanya tersisa sedikit. Tertekan oleh pohon dunia, aku punya banyak artefak, dan umur panjang untuk dipertaruhkan. Jika tidak, yang mati hari ini adalah dirinya sendiri. Namun sekarang, ia telah melakukan sesuatu yang mustahil. Seorang kultivator alam kekuatan ilahi, menekan raksasa alam keabadian. Sebuah legenda, lahir, Raja Hitam terdiam. Ini, ia hampir tidak percaya. Bayi Nebula pun terpaku, bahkan roh artefak, sepenuhnya tunduk. Namun, Fang Han mengerutkan kening. Sayang, masih ada satu lagi, Taois naga. Ia sudah kelelahan, tidak mampu mengejar, dan benar saja, tidak mungkin. Taois naga meraung. Ia langsung mengorbankan kedua lengannya. Bom! Dua lengan berubah menjadi dua naga darah. Meledak. Tekanan menara Buddhis terguncang. Dalam celah itu, wush! Taois naga kabur, menghilang di langit. Fang Han menghela napas. Dia lolos. Namun, ia tidak menyesal. Karena, jika dipaksa, ia sendiri bisa terluka parah. Raksasa, tidak mudah dibunuh. Tapi, tatapan Fang Han tajam. Dia sudah kehilangan semangat bertarung. Di masa depan, dia bukan lagi ancaman besar. Namun ia juga sadar, kalau dia pulih, dan kembali bertarung mati-matian, aku tetap dalam bahaya. Ia mengingat dalam hati, harus lebih berhati-hati menghadapi raksasa. Namun, hasil kali ini, luar biasa. Ia tidak hanya menang, tetapi juga mendapatkan 64 kekuatan ilahi Taois kayu. Energi besar untuk memperkuat inti emas. Sumber peningkatan kekuatan menara Buddhis. Namun, ia juga menghadapi masalah baru. Kekurangan sumber daya. Para iblis di dalam menara terus bertambah kuat dan membutuhkan energi lebih besar. Jika tidak diberi makan, mereka akan mati. Fang Han mengerutkan kening. Inilah kesulitan sekte besar. Memberi makan jutaan makhluk bukan hal mudah. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia menatap ke dalam peta Huang Kuan. Pertama, refinasi tubuh Taois kayu. Ambil semua kekuatannya. Tatapannya menyala. Jika berhasil, ia bahkan bisa menembus batas berikutnya, di mana tempat yang aman untuk berkultivasi. Fang Han berpikir cepat. Kembali ke gerbang Yuhua terlalu berbahaya. Yang terbaik, bersembunyi di dalam tanah. Di kedalaman bumi, tidak ada yang bisa mengganggu. Aura dan cahaya kultivasinya pun tidak akan terdeteksi. Tanpa ragu, bom! Ia menembakkan energi inti emas ke tanah. Tanah meleleh, tubuhnya tenggelam, seperti lembu lumpur masuk ke laut. Menghilang tanpa jejak, ia terus menembus, hingga puluhan ribu kaki ke dalam bumi.
Setelah menemukan gua bawah tanah yang kaya energi, ia berhenti. Formasi demi formasi dipasang, aura disegel. Kemudian, ia masuk ke dalam peta Huangquan. Namun, sungai Huangquan bergolak hebat. Seluruh dunia di dalamnya bergetar. Sumbernya, dari kedalaman gerbang neraka abadi Anose. Di sana, Taois kayu masih berjuang. Meski sudah ditekan, ia tetap mencoba melawan. Rantai neraka melilitnya. Energi iblis terus menggerogoti. Namun, ia tidak mengeluh. Sebaliknya, ia menghancurkan dagingnya sendiri. Darah dan daging berubah menjadi cahaya merah. Menyatu kembali, untuk memperkuat hukum langit dan buminya. Ia ingin bangkit kembali. Getaran di peta Huangquan semakin kuat, seolah akan pecah. Masih belum menyerah. Fang Han melangkah maju. Kalau begitu, aku habisi sekarang. Inti emasnya terbang keluar, langsung menghantam, hancur. Seluruh cahaya darah Taois kayu terpecah. Energi murni menyebar ke segala arah. Tanpa ragu, teknik penelan besar, semua ditelan. Darah dan daging raksasa, esensi yang murni, masuk ke tubuh Fang Han. Tubuhnya bersinar merah, aura melonjak, luar biasa. Energi ini terlalu kuat. Dalam sekejap, semua kerugiannya pulih, bahkan bertambah kuat. Namun, umur yang hilang tidak kembali. Fang Han tersenyum tipis. Tak masalah, umurku masih 9.000 tahun. Begitu mencapai alam keabadian, semuanya akan kembali. Ia mengepalkan tangan. 3 pukulan berturut-turut. Energi meluap, seolah tidak ada habisnya. Kemudian, perubahan terjadi. Di dalam inti emas, muncul bayangan. Sosok raksasa, memiliki ribuan tangan, ribuan mata. Setiap mata memancarkan emosi berbeda. Amarah, keserakahan, ketenangan, kegembiraan, kebencian. Semuanya berkumpul dalam satu tubuh. Ini adalah cikal bakal hukum langit dan bumi Fang Han. Fang Han terkejut. Bentuk apa ini? Kenapa begitu aneh? Namun, ia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa. Bentuk ini lahir dari puluhan kekuatan ilahi, teknik yang tak terhitung, dao yang saling bertabrakan. Namun, perlahan, bayangan itu memudar, menghilang. Fang Han menghela napas. Belum cukup, kekuatanku masih kurang. Ia belum mampu sepenuhnya membentuk hukum langit dan bumi. Namun, ia tahu, itu hanya masalah waktu. Dan ketika saat itu tiba, kekuatannya akan melampaui semua batas. Fang Han memiliki 93 jenis kekuatan gaib. Di antaranya terdapat beberapa dao agung dari 3.000 jalan, seperti teknik pemotongan besar, teknik 5 unsur besar, teknik sumber besar, cahaya pudu agung, teknik penelan besar. Selain itu, ia juga menguasai berbagai kemampuan mendalam seperti Ki Kuno Zuma, tinju Raja Gunung Suci Nisan, kitab bintang tanpa akhir, teknik pembantai dewa. Seluruh kekuatan ini jauh melampaui 64 jenis kekuatan gaib milik Taois kayu. Namun justru karena terlalu banyak dan terlalu rumit, menyebabkan proses penyempurnaan inti emas dan pembentukan hukum langit dan bumi menjadi sangat sulit. Sumber sejati dari kekuatan Panwu adalah teknik sumber besar, namun hanya mengandalkan esensi tubuh Taois kayu saja, tidak cukup untuk membentuk hukum langit dan bumi yang kuat. Kecuali, jika Fang Han mampu menyerap hukum dunia Taois kayu, merebut seluruh esensinya secara paksa, maka ia bisa langsung memahami hukum langit dan bumi, bahkan melonjak menuju puncak alam kekuatan. Begitu aku menembus dengan pil Xuanmen 7 kehidupan ini, aku akan menelannya sekaligus. Rahasia keabadian sudah di depan mata. Bahkan tubuh abadi, bukan mustahil. Tatapan Fang Han tajam dan penuh ambisi. Namun pada saat itu, di dalam gerbang neraka, Taois kayu meraung penuh kebencian. Fang Han, kultivasiku selama puluhan ribu tahun, hancur. Jalan menuju keabadian, terputus. Aku akan mengutukmu selamanya. Kau tidak akan pernah mencapai puncak. Fang Han tertawa dingin. Lucu, kau yang ingin memurnikan jutaan jiwa, sekarang bicara tentang kejahatan. Ini karmamu, dan di tanganku, kau bahkan takkan punya kehidupan berikutnya. Taois kayu menggertakkan giginya. Fang Han, kau terlalu sombong. Gerbang keabadian telah tertutup untukmu. Aku mengutukmu seumur hidup. Fang Han hanya mencibir. Kutukan, di dunia ini, yang menentukan segalanya bukan kutukan, tapi kekuatan nyata.
Ia mengangkat tangan. 7 pil melayang keluar. Pil Xuanmen 7 kehidupan. Cahaya 7 warna memancar. Setiap pil seperti gerbang misterius kehidupan. Taois kayu langsung gemetar hebat. Itu pil Xuanmen 7 kehidupan. Mustahil, itu kunci untuk membuka 7 gerbang kehidupan tubuh. Bagaimana mungkin kau memilikinya? Pikirannya kacau. Dan pada saat itulah, kesempatan. Fang Han langsung bergerak. Akar pohon dunia menembus. Langsung masuk ke dalam hukum dunia Taois kayu. Bom! Kekuatan Taois kayu langsung melemah drastis. Ah! Ia menjerit kesakitan. Hukum dunianya menyusut. Dari raksasa menjadi hanya beberapa meter. Fang Han, apa ini? Bagaimana mungkin kekuatan kayuku ditekan? Ia meraung tak percaya. Fang Han tersenyum dingin, lalu memanggil sesuatu dari dahinya. Pohon dunia muncul. Cahaya hijau menyelimuti segalanya. Ini adalah pohon dunia. Asal dari seluruh elemen kayu. Musuh alammu. Taois kayu langsung runtuh secara mental. Pohon dunia, benar-benar ada. Kalau aku memilikinya, aku sudah mencapai tubuh abadi. Semua, sudah terlambat. Fang Han melangkah maju perlahan. Kau masih punya satu pilihan. Menyerah. Jadi pelayanku. Berikan semua energi langit yang kau serap kepadaku. Taois kayu terdiam lama. Akhirnya, aku bersedia. Asal aku hidup. Pada saat itu, Roh Yan berkata, ini kesempatan besar. Raksasa alam keabadian menjadi pelayanmu, ini keuntungan luar biasa. Fang Han berpikir sejenak. Memang, keuntungannya sangat besar. Sumber energi tanpa batas. Membantu memberi makan jutaan iblis. Bahkan bisa memperkuat artefak. Namun ia tetap waspada. Jika dia berkhianat, aku belum cukup kuat menahannya. Saat itu, Raja Roda Darah berkata, kita gunakan cahaya Pudu Agung. Jika dia tulus, dia akan menjadi pengikut setia. Jika tidak, dia akan hancur. Fang Han tersenyum dingin. Taois kayu, ini kesempatan terakhirmu. Lepaskan semua perlawanan. Terima cahaya Pudu. Jika berhasil, kau hidup. Jika gagal, kau lenyap selamanya. Suasana menjadi sunyi. Nasib seorang raksasa kuno ditentukan dalam satu pilihan. Jika benar-benar bisa menggunakan cahaya Pudu Agung untuk menaklukkan seorang raksasa kuno menjadi pelayan setia, maka manfaatnya sungguh luar biasa. Seorang ahli alam keabadian, jika benar-benar tunduk sepenuh hati, jumlah kekuatan niat kehendak doa yang dihasilkannya setiap hari, jauh melampaui jutaan iblis. Namun, bagaimana mungkin seorang raksasa seperti itu benar-benar menyerah? Fang Han sangat jelas, Taois kayu pasti menyimpan kebencian. Saat ini ia hanya berpura-pura demi bertahan hidup. Namun, jika ia benar-benar membuka hatinya dan menerima cahaya Pudu Agung, maka semua kebencian akan lenyap. Di bawah cahaya Buddha, segala dendam akan hancur. Inilah kekuatan mengerikan dari Dao Agung tersebut. Bahkan, orang yang membunuh seluruh keluargamu, merampas istri dan anakmu, jika terkena cahaya Pudu, kebencian itu bisa runtuh dan berubah menjadi pengabdian. Namun ada satu syarat, tingkat kekuatan harus lebih tinggi dari target. Kalau tidak, tidak akan ada efek. Dulu, Fang Han hanya mampu menaklukkan makhluk biasa. Namun sekarang, setelah memperoleh warisan dari Linglong, ia sudah mampu menaklukkan ahli tingkat kekuatan gaib, bahkan menekan kehendak tingkat tinggi. Tapi, untuk raksasa alam keabadian, itu mustahil, kecuali mereka bersedia menerima. Dan saat itu, cahaya Pudu Agung, selamatkan aku. Taois kayu tiba-tiba berteriak. Namun Fang Han langsung mencibir dingin. Benar saja, kau masih menyimpan niat jahat. Seorang raksasa sepertimu, mana mungkin tulus menjadi pelayanku. Ia langsung meningkatkan kekuatan pohon dunia. Akar menusuk, energi Taois kayu disedot dengan brutal. Jika ini terus berlanjut, dalam 1 tahun saja, ia akan habis sepenuhnya. Akhirnya, Taois kayu tidak tahan lagi. Aku menyerah. Aku bersedia menerima cahaya Pudu. Fang Han tertawa keras. Baik, Raja Suci, pimpin semua iblis. Bacakan mantra, aktifkan cahaya Pudu. Ia duduk bersila. Inti emas memancarkan cahaya. Cahaya Buddha menyelimuti seluruh menara 8 Buddhis. Dalam sekejap, jutaan iblis, para Raja Iblis, Black King, Bayi Nebula, semuanya mulai melafalkan sutra. Suara suci menggema. Cahaya Buddha menyatu, menjadi gelombang besar, dan menyelimuti Taois kayu. Wajahnya langsung berubah kesakitan. Cahaya itu perlahan masuk ke dalam
jiwa, hukum dunia, kesadarannya. Namun, cahaya Pudu tidak menyerang, ia hanya mengubah. Jika tidak mau, bahkan jutaan iblis melafal sutra ribuan tahun, tidak akan berpengaruh. Fang Han berkata dingin, lepaskan perlawananmu, atau mati. Taois kayu gemetar. Akhirnya, ia benar-benar menyerah. Ia membuka seluruh kesadarannya. Cahaya Buddha masuk sepenuhnya. Perlahan, warna emas muncul di tubuhnya. Dari luar, ke dalam, hingga seluruh dirinya berubah. Ekspresi kebencian menghilang, digantikan ketenangan. Bahkan, rasa syukur. Fang Han tahu, ini belum selesai. Butuh waktu lama, 7 hari 7 malam. Akhirnya, Taois kayu bangkit. Tubuhnya bersinar emas. Wajahnya damai. Ia membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Tuan. Engkau telah membebaskanku dari penderitaan. Mulai hari ini, aku akan mengabdikan diri sepenuh hati. Fang Han pun terkejut. Kekuatan cahaya Pudu benar-benar mengerikan. Seorang raksasa kuno benar-benar berubah menjadi pengikut setia. Namun di dalam hatinya, ia juga waspada. Jika aku terkena ini, aku juga bisa kehilangan diri. Ia menghela napas dalam, lalu berkata, mulai sekarang, kau bekerja untukku. Serap energi langit setiap hari. Perkuat menara 8 Buddhis. Taois kayu langsung menjawab, baik, Tuan. Ia masuk ke dalam menara, lalu membuka ruang hampa di atas kepalanya. Bom, energi langit mengalir deras, lebih murni dari pohon dunia. Ia hanya menyisakan sedikit untuk dirinya. Sisanya semua diberikan ke Fang Han. Bahkan, ia juga memancarkan kekuatan doa. Cahaya emas mengalir, seperti sungai. Menara 8 Buddhis semakin kuat. Melihat ini, Fang Han sangat puas. Haha, dengan pohon dunia dan raksasa ini, aku tidak akan pernah kekurangan energi lagi. Bahkan bisa bertarung ratusan kali tanpa habis. Ia merasa, kekuatannya meningkat pesat. Kemudian, ia menelan menara 8 Buddhis ke dalam tubuhnya. Menggunakan darahnya, untuk terus menyempurnakannya. Tubuhnya, menjadi semakin kuat. Setelah itu, Fang Han tidak keluar. Ia tetap di dalam bumi. Berlatih dengan tenang, menstabilkan kekuatan, menghilangkan gangguan pikiran, masuk ke kondisi hening. Sementara itu, di gerbang Yuhua, Hua Tiandu juga sedang berkultivasi. Di ruang waktu misterius, 1 bulan di dalam, hanya 1 hari di luar. Di depannya, sebuah pil abadi ditekan dalam tungku kuno. Pil itu memiliki hukum dunia sendiri, seperti naga, seperti harimau, seperti dewa. Namun Hua Tiandu tetap tenang. Aku belum cukup kuat. Jika memakannya sekarang, aku justru akan dilahap oleh pil itu. Ia menutup mata, menunggu saat yang tepat. 2 jenius besar sedang bersiap untuk menembus batas langit.